Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 8 yang sholih dan sholihah dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pertemuan perdana ini di semester genap kita akan mengkaji materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam bab ke-8, yaitu meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya marilah kita lihat peta konsep pada bab 8 ini. Iman kepada Rasul, yang pertama adalah kita nanti akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul, kemudian tugas-tugas para Rasul, selanjutnya sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul, kemudian kemuliaan 5 Rasul yang bergelar ulul azmi, kemudian kisah perjuangan dakwah 25 Rasul, yang mana nanti akan diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka. Dan yang terakhir adalah hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari kita beriman dan mempelajari kisah para Rasul. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak mampu pertama menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kedua, menunjukkan dalil iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama nabi dan rasul dengan benar. Yang keempat, menjelaskan sifat wajib para nabi dan rasul dengan benar. Yang kelima, menjelaskan sifat mustahilnya para nabi dan rasul dengan benar. Keenam, menjelaskan sifat jaiznya para nabi dan rasul dengan benar. Anak-anak sekalian, marilah sejenak kita merenung terlebih dahulu bahwa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasulnya yang sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kejujuran, memberi contoh langsung kepada umat manusia menuju ke jalan yang lurus dan benar. Para rasul menunjukkan kepada umatnya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, meskipun berbagai tantangan dan ancaman menghadang di depan mata. Jadi andaikan di dunia ini tidak ada yang namanya Rasul atau panutan kita, maka manusia akan saling bertikai untuk mencari benarnya sendiri-sendiri. Manusia akan saling menyesatkan, berbohong satu sama lainnya, dan kembali ke zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, dusta, dan kebatilan. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, anak-anak sekalian, mari sekarang kita mempelajari pengertian iman kepada Rasul, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jadi para Rasul itu bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun dalil beriman kepada Rasul tertuang dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina
idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian tugas para rasul, yakni ada 4 tugas. Yang pertama adalah pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Dan yang terakhir adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, jadi itulah tugas-tugas para rasul yang wajib kalian ketahui. Selanjutnya, sifat-sifat para rasul. Jadi seorang rasul itu pasti mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Sifat yang pertama adalah sifat wajib rasul. Sifat wajib rasul ada 4, yaitu sidik, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Kedua, sifat mustahil para rasul ada 4, yaitu 1, kadzib, artinya dusta. Jadi seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Yang kedua, khianat, artinya tak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Ketiga adalah sifat jais. Adapun sifat jaisnya para rasul ada 1, yaitu a'radul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, ya seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Itulah sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat-sifat jaiz para rasul.
Selanjutnya, anak-anakku yang berbahagia, nama-nama Rasul Allah yang wajib kita ketahui, yaitu jumlahnya ada 25, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anakku pembelajaran perdana mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 di semester genap ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke nomor WA saya, dan bisa kalian lihat tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Silahkan dicek dan dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.